Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1190 sampai tahun 1192. Kacamata hitam, mobil mewah, pria tampan, saat ini, Kevin Ye hampir memegang seikat bunga mawar. Tampaknya ini lebih seperti citra seorang pesolek. Tentu saja, Kevin Ye telah menarik perhatian pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Bahkan di siang bolong ini, ada beberapa gadis yang lewat yang terus mengedipkan mata pada Kevin Ye. Terlebih lagi, mereka datang langsung ke Kevin Ye Tao untuk meminta nomor telepon. Menghadapi pujian ini, Kevin Ye hanya berkata dengan ringan, "Aku sedang menunggu seseorang." Dan kemudian dia membubarkan gadis-gadis kecil itu. Namun, bagi Kevin Ye, si pesolek, sikap para penjaga keamanan di kelompok Liu sama sekali berbeda dari para gadis di pinggir jalan. Dua penjaga keamanan yang berjaga di depan kelompok itu tampaknya telah melihat pertempuran ini sejak lama. Mereka pertama-tama melihat Kevin Ye dan kemudian saling memandang. "Oh, Lao Zhang, apakah kamu melihat yang lain?" "Haha, pemandangan seperti ini sudah biasa sejak lama. Seekor kodok lain yang ingin makan daging angsa ingin mengejar presiden kita karena dia punya sedikit uang di keluarganya. Dia benar-benar punya impian besar." "Benar sekali. Anak itu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku khawatir akan ada pertunjukan bagus lainnya saat presiden libur kerja nanti." "Benarkah?" Kedua penjaga keamanan itu menatap Kevin Ye dari atas ke bawah lagi saat mereka berbicara. Mereka tampak seperti siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Adapun percakapan antara keduanya tentu saja tidak bisa lepas dari telinga Kevin Ye, tetapi Kevin Ye hari ini dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak ingin berdebat dengan mereka. Dia hanya bersenandung dalam hatinya dan berkata, "Hei, saat Ming Mei pulang kerja, siapa yang akan menonton pertunjukan yang bagus?" Tidak ingin naik ke atas, Kevin Ye berdiri di bawah menunggu dengan sabar. Saat ini, di lantai atas gedung barang putih di seberang kelompok Liu, dua sosok tiba-tiba tampak melompat keluar dari udara tipis. Kedua orang ini semuanya cantik. Satu mengenakan gaun putih panjang dan yang lainnya mengenakan gaun biru kecil. Berdiri di atap gedung barang putih, mereka melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Kedua mata yang indah itu masih bersinar dengan cahaya yang buruk, dan penampilan mereka yang suka bermain-main sangat penuh kasih. Kedua wanita muda yang tiba-tiba muncul dari udara tipis ini bukanlah orang lain, tetapi Lin Sailing dan Lan Chaier. Claire Lan mendengar Lin Sailing mengatakan bahwa Kevin Ye akan membuka segel untuk saudari Ling Yu malam ini. Dia bahkan tidak pergi ke kelas dan langsung berlari keluar. Menurut pendapat Claire Lan, momen yang begitu indah tidak boleh dilewatkan. Berdiri di atap gedung barang putih, Lan Chaier melihat ke bawah ke arah Kevin Ye, yang merupakan anak laki-laki yang keren. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok matanya. "Kakak kupu-kupu menari, tolong cubit aku. Aku seharusnya tidak kehilangan mataku. Lalu, apakah itu masih mengambang atau tenggelam? Aku belum pernah melihatnya seperti ini." Lin Sailing bergumam dengan mulut kecil, "Tidak ada jalan napas yang baik, jika kecil, jangan cubit, itu naik turun. Tapi jangan bilang kamu belum pernah melihatnya seperti ini, bahkan aku belum pernah melihatnya seperti ini." Sambil berkata Lin Sailing sekali lagi tidak memiliki dengungan roh yang baik, orang jahat ini eksentrik, memperlakukan kakak perempuan Ling Yu dengan berbeda. "Hehe, kakak kupu-kupu menari, kamu cemburu." Claire Lan melihat ekspresi Lin Sailing ini, segera di samping cara bercanda. Dan Lin Sailing adalah lengkingan, dan kemudian ke arah ujung hidung Claire Lan yang tidak enak didengar. "Kamu harus tahu bahwa di antara 12 pemilik bunga, Lin Sailing adalah yang pertama kali dipatahkan oleh Kevin Ye, dan juga yang paling terpisah dan murah hati. Bahkan Lin Sailing akan cemburu saat ini, yang menunjukkan bahwa Kevin Ye berbeda dari Mona Liu. Namun, dibandingkan dengan Lin Sailing, Claire Lan sedikit tidak berperasaan. Bagaimanapun, bisa bertemu dengan saudari yang baik lagi lebih penting bagi Claire Lan daripada merasa cemburu. Jadi saat ini, Claire Lan selalu dalam keadaan bersemangat dan tidak bisa melepaskan diri. Namun setelah waktu yang lama, Claire Lan tidak marah dan berkata, saudari Diewu, apa yang kamu katakan tentang mengambang dan tenggelam? Apa yang dia lakukan di bawah? Dia bilang dia akan membuka segel untuk saudari Ling Yu. Langsung naik untuk menemukan saudari Ling Yu. Bukankah itu membuang-buang waktu?" Melihat bahwa Claire Lan tidak terburu-buru dan Kasim sedang terburu-buru, Lin Sailing tersenyum lembut dan menunjuk dahi Claire Lan, "Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Naik turun menunggu saudari Ling Yumu pulang kerja." Claire Lan bergumam di sudut mulutnya dan bersenandung, "Apa yang kamu tunggu untuk pulang kerja? Jika aku menunggu, aku akan bergegas dan melakukannya di kantor presiden saudari Ling Yu." Haha, sambil berbicara, Lan Chaier tertawa,
tetapi wajahnya juga menunjukkan sedikit kemerahan, sepertinya kepala kecil di dalam biji melon itu tiba-tiba teringat pada beberapa anak yang tidak cocok untuk difoto. Mendengar kata-kata Lan Chaier, Lin Sailing tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa kecil, dan pipinya yang cantik berubah menjadi merah padam secara tidak wajar. Sambil tersenyum Lin Sailing, dia berkata dengan marah kepada Claire Lan, gadis kecil, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari dan malam? Aku sudah melakukan banyak hal di kantor presiden. Kamu benar-benar memperlakukan semua orang di gedung ini seperti udara. Ada apa? Itu hanya sekelompok manusia. Tidak apa-apa untuk membuat batasan. Dijamin Tuhan tidak tahu. Pada saat yang sama, Claire Lan meledak dengan kegembiraan yang membabi buta, kakak Butterfly Dance, tidakkah kamu merasa ini sebenarnya cukup mengasyikkan? Lin Sailing tidak tahan dengan pikiran buruk Claire Lan. Dia terbatuk canggung, lalu menatap tajam ke arah Claire Lan dan berkata, kamu Ruo, gadis kecil, sepertinya kamu telah benar-benar dirusak oleh orang itu. Apa yang menarik tapi tidak menarik? Itu memalukan. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah salah satu dari 12 pemilik bunga. Kamu harus berhati-hati dalam berbicara dan melakukan sesuatu, dan kamu tidak boleh gegabah. Setelah diceramahi oleh Lin Sailing beberapa saat, Claire Lan segera menundukkan kepalanya dan tidak memiliki jalan napas yang baik. Aku tahu saudari tari kupu-kupu. Namun, ketika Claire Lan dan Lin Sailing bercanda dan menggoda Kevin Ye, sebuah suara tiba-tiba bergema di kedua telinga mereka. Kalian berdua gadis kecil, aku menyuruhmu untuk tinggal di rumah. Mengapa kamu diam-diam mengikutiku keluar dan berani mengaturku di belakangku? Baiklah, ketika aku kembali, aku akan menghukummu dengan baik. Suara Lin Sailing dan Claire Lan sangat akrab. Siapa ini? Bukan suara Kevin Ye. Namun, kata hukuman keluar dari mulut Kevin Ye, yang membuat Lin Sailing dan Claire Lan tersipu pada saat yang sama. Claire Lan menatap Lin Sailing dengan gugup, lalu berbisik, tidak, saudari Butterfly Dance, sepertinya kita telah ditemukan. Bab 1191. Meskipun Lan Chaier dan Lin Sailing keluar bersama Kevin Ye dengan diam-diam, pekerjaan anti pelacakan juga sudah ada, tetapi juga normal untuk ditemukan. Lagi pula, dengan kultivasi Kevin Ye saat ini, jika mereka tidak bisa merasakan napas yang akrab dari keduanya, maka itu akan menjadi peristiwa besar. Melihat mata di bagian bawah gedung, dia melirik lantai atas gedung barang putih. Lan Chaier gugup, seperti seorang gadis kecil yang ditemukan telah melakukan sesuatu yang buruk, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Lin Sailing. Sebaliknya, Lin Sailing masih tersenyum, lalu dengan marah menatap Claire Lan di belakangnya, apa yang membuatmu panik? Dengan pasang surut kultivasi saat ini, menemukan kita adalah hal yang sangat normal. Tidak ada yang aneh. Oh, Claire Lan tidak berdaya. Oh, lalu dia diam-diam menjulurkan kepalanya, lalu turun ke bawah sambil tersenyum menyesal. Meskipun Kevin Ye menemukan Claire Lan dan Lin Sailing, dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, kedua gadis kecil itu sendiri suka ikut bersenang-senang. Bahkan jika Kevin Ye menemukan mereka, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dia tidak bisa memaksa mereka untuk kembali. Tetapi bahkan jika kita mengirim mereka kembali dengan kekuatan sihir yang besar, aku khawatir mereka akan segera mengikuti mereka lagi. Kevin Ye tidak peduli. Jika mereka suka mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Selain itu, di negeri dongeng, hal yang tidak masuk akal bahwa Kevin Ye dan 12 pemilik bunga tidur bersama tidak terjadi. Namun, ketika pikiran Kevin Ye penuh dengan pikiran, ekspresinya tiba-tiba tercengang. Meskipun matanya tersembunyi di bawah kacamata hitam itu, masih dingin dan mematikan. Baritian, beraninya kau datang ke sini. Menatap ke depan, Kevin Ye mencibir dalam hati. Di gerbang grup perhiasan Liu, sebuah mobil Lincoln hitam tiba-tiba berhenti perlahan. Dari dalam mobil, seorang sosok paruh baya keluar. Pria paruh baya itu mengenakan setelan jas dan kacamata hitam. Wajahnya sangat anggun. Jika Kevin Ye tidak tahu bahwa orang ini adalah Baritian, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, penampilan pria paruh baya itu dan Baritian benar-benar berbeda, bahkan bentuk tubuh dan tinggi badannya telah banyak berubah. Jika dia adalah Baritian, aku khawatir tidak ada seorang pun di Lin Hai yang akan mempercayainya. Tentu saja, tanpa perubahan ini, Baritian tidak akan berani kembali ke Lin Hai. Keluar dari mobil dan melepas kacamata hitamnya. Ditemani oleh pengemudi, Baritian langsung menuju grup Liu. Apakah Anda punya janji, Tuan? Kedua petugas keamanan itu segera menghentikan Baritian ketika mereka melihat wajah yang begitu aneh. Meskipun Baritian terlahir dengan kondisi pikiran yang baik saat ini, dia tidak merasa malu. Kedua penjaga keamanan itu hanya tersenyum tipis dan berkata, saya Nan Fenghua. Saya sudah membuat janji untuk bertemu dengan Anda hari ini dengan Tuan Liu. Oh, ya, Tuan Nanfeng, silakan daftar. Setelah mengambil pena, Baritian menandatangani namanya di daftar itu sesuka hati, lalu berjalan ke gerbang toko perhiasan Liu.
Namun, begitu Baritian memasuki gerbang kelompok Liu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, di kaca pantul tidak jauh dari gerbang. Tiba-tiba, langkah Baritian terhenti sejenak, dan hatinya langsung panik. Kevin Ye, bagaimana dia bisa ada di sini? Mungkinkah rencanaku telah terbongkar? Melihat Kevin Ye menunggu di pintu dengan mobil mewah, Baritian khawatir. Bagaimanapun, melihat Kevin Ye di sini bukanlah hal yang baik bagi Baritian. Namun, setelah menatap Kevin Ye melalui cermin, Baritian tiba-tiba menemukan bahwa Kevin Ye tampaknya tidak menyadari dirinya sendiri sama sekali. Hal ini membuat suasana hati Baritian menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang dengan gugup mengenakan kacamata hitamnya. Baritian berjalan sepanjang jalan menuju gedung kelompok, dan langkahnya semakin cepat. Dia tampak bersalah karena menjadi pencuri. Dia takut Kevin Ye akan menemukan sesuatu. Sebenarnya, setelah mengetahui bahwa Baritian kembali ke Linhai, pikiran Kevin Ye sudah mulai memperhatikan Baritian. Baritian mengira tidak ada yang mengenalnya ketika dia mengubah kepala dan wajahnya. Sebenarnya, dia hanya menipu dirinya sendiri. Setelah tubuh Baritian menghilang dari pandangannya, Kevin Ye berbalik dan melihat bagian belakang Baritian yang pergi. Mengapa dia datang ke perhiasan Liu? Jika Anda ingin berurusan dengan Min Mei, Anda dapat melakukannya secara langsung. Anda tidak perlu menemukan perhiasan Liu dengan cara baru. Tampaknya itu bukan gaya kerja Baritian. Suara Kevin Ye sedikit rendah, bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Kevin Ye bingung, ekspresi Claire Lan juga berubah di atap gedung barang putih. Dari sekadar kegembiraan dan kegembiraan menjadi sedikit kebingungan dan rasa malu. Dengan kedua tangan memegang roknya, ekspresi Claire Lan aneh, dan pikirannya sebagai master alam puncak Tianyuan tiba-tiba menyebar dan ditujukan ke seluruh gedung perhiasan Liu. Berdiri di samping Claire Lan, Lin Sailing secara alami merasakan penampilan aneh Claire Lan. Genggaman telapak tangan Claire Lan, Lin Sailing ragu, berkata, bagaimana denganmu, apa yang terjadi, penampilanmu terlihat sangat gugup. Di depan Lin Sailing, Lan Chaier tidak ingin menutupinya, dan berkata langsung, kakak Butterfly Dance, dia ada di sini. Dia sedang mencari kakak Ling Yu saat ini. Aku khawatir. Dia. Lin Sailing tertegun, matanya langsung menyapu ke bawah, tetapi tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Bagi Lin Sailing, seorang ahli alam puncak Tianyuan, apa yang tidak bisa dia lihat bukan berarti dia tidak bisa melihatnya. Dalam tubuhnya, Tru Yuan sedikit berputar sekali, pikiran Lin Sailing langsung bergerak keluar, mengejar sosok yang mengikutinya. Saat ini, Baritianzi juga tidak beruntung. Dia adalah seorang sosok yang baru saja memasuki alam-alam, tetapi dia diikuti oleh 3 dewa alam puncak Tianyuan, tetapi dia tidak tahu. Melihat punggung hitam itu, untuk waktu yang lama, Lin Sailing berbalik dan menatap Lan Chaier. Xiao Youruo, apakah kamu kenal orang itu? Lin Sailing bertanya dengan aneh. Claire Lan mengangguk dan berkata, ya, dia adalah Baritian. Baritian. Lin Sailing tercengang. Wajahnya aneh. Pikirannya menatap pria aneh itu lagi, seharusnya tidak. Dia dan Baritian dalam ingatanku tampaknya berbeda. Ini terlihat berbeda, bahkan prestasinya tidak sama. Mendengar keraguan Lin Sailing, Lan Chaier tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berkedip dan berbalik, dan berkata, apa? Apa yang kamu bicarakan, saudari Butterfly Dance? Bukankah Baritian Long seperti ini? Jelas, Lan Chaier tidak tahu seperti apa rupa Baritian sebelumnya, jadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Sailing, dia merasa semakin terkejut. Kevin Ye, yang berdiri di lantai bawah saat ini, mencibir dan bermain dengan kacamata hitam di tangannya. Pikirannya yang mengerikan telah melekat pada tubuh Baritian. Tampaknya Kevin Ye dapat tiba-tiba menyerang Baritian kapan saja dan memberinya pukulan yang fatal. Tetapi saat ini, Baritian tidak tahu bahwa kematiannya sendiri semakin dekat. Bab 1192. Gedung Liu Jewelry Group, lantai paling atas, di kantor presiden. Saat ini, Mona Liu sedang duduk di depan mejanya dengan pakaian profesionalnya. Pena di tangannya melambai. Tampaknya dia sedang menandatangani kontrak. Dari waktu ke waktu, alis Mona Liu sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sejak penggabungan keluarga Feng, Mona Liu mulai hidup lebih awal dari ayam, tidur lebih lambat dari anjing. Ada banyak dokumen yang harus diproses dan pelanggan untuk dibicarakan setiap hari. Meskipun di bawah upaya keras Mona Liu, nama Mona Liu semakin terkenal, tetapi tubuh Mona Liu semakin memburuk setiap hari. Saat ini, meskipun Mona Liu mengenakan sedikit pakaian tipis, tetapi tetap tidak dapat menutupi wajahnya yang pucat, jenis putih itu membuat orang melihat sedikit sakit hati. Presiden, istirahatlah dan minum secangkir kopi. Tidak jauh dari Mona Liu, langkah Alice tiba-tiba mendekat, memegang secangkir kopi kental dan bernafsu di tangannya. Pada hari-hari Liu Jia, saya khawatir Alice, sekretaris peraih medali emas, paling cocok dengan Mona Liu. Melihat penampilan Mona Liu yang lupa makan dan tidur hari ini, seluruh pribadi Alice juga sakit hati yang tak terlukiskan.
Saat ini, Alice hanya membenci bahwa dia tidak dapat membantu. Kalau tidak, Alice ingin duduk di sana alih-alih Mona Liu untuk memeriksa dokumen. Mendengarkan kata-kata Alice yang khawatir, Mona Liu tidak mendongak. Dia hanya tertawa dan berkata, masih ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Akan segera siap. Dalam hal ini, Alice hanya bisa melihat tanpa daya, merasa cemas. Lagi pula, sebagai sekretaris, Alice juga tidak berani mengganggu pikiran Mona Liu. Seluruh udara menjadi hembusan stagnasi, sampai kopi panas di tangan menjadi sedikit dingin. Mona Liu ini hanya mengangkat kepalanya, menyesap kopi. Melihat Mona Liu akhirnya mau berhenti bekerja, Alice bergegas maju dan berkata, Presiden, Anda tidak akan bisa terus seperti ini, tetapi Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Anda setiap hari. Jika tubuh Anda lelah lagi, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan. Bagi Alice, sekretaris kecil dan adik perempuannya yang akrab ini, Mona Liu hanya bisa tersenyum penuh terima kasih. Setelah seharian bekerja, Mona Liu akhirnya bangkit dari meja, meregangkan tubuh, dan berkata, jika ada cara, saya tidak ingin terlalu sibuk setiap hari, tetapi Alice, sekarang Liu dan Feng baru saja bergabung, dan ada terlalu banyak pekerjaan yang harus saya tangani sendiri. Saya memperkirakan bahwa setelah periode waktu ini, kelompok tersebut berada di jalur yang benar, dan itu akan menjadi lebih mudah. Mona Liu berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menahannya. Saya bekerja keras. Ini tidak benar. Dua perusahaan baru saja mengirim surat dan kontrak untuk memesan perhiasan Liu kami. Anda tidak bisa tidak berbisnis di sini. Mona Liu menertawakan dirinya sendiri. Di satu sisi, kata-katanya diucapkan kepada Alice, dan di sisi lain, mereka juga diucapkan kepada diri mereka sendiri. Tampaknya mereka sedang menjelaskan sesuatu. Tetapi Alice bergumam, Presiden, bisnis ini tidak akan pernah selesai. Saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk memberi diri Anda liburan. Saat dia mengatakan ini, mata besar Alice berputar dan dengan hati-hati menyarankan, Presiden, saya akan menelepon Tuan Ye dan memintanya untuk mengajak Anda keluar untuk bersantai. Kalau tidak, Anda akan tinggal di perusahaan sepanjang hari, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk jatuh cinta. Seluruh perhiasan Liu adalah Alice yang berani berbicara dengan Mona Liu seperti ini. Bagaimanapun, sebagai sekretaris dekat Mona Liu, Alice tahu banyak rahasia tentang Mona Liu, termasuk kehidupan pribadinya. Tentu saja, menurut Alice, saat ini, jika Anda ingin menarik Mona Liu keluar dari perusahaan, saya khawatir itu adalah Tuan Ye yang maha kuasa. Saya khawatir orang lain tidak memiliki kemampuan ini. Mendengar ejekan Alice, Mona Liu tidak marah, tetapi hanya terkekeh. Tampaknya Mona Liu selalu menjadi saat yang paling bahagia dan paling santai ketika Kevin Ye disebutkan. Kevin Ye. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Sambil memegang kopi di tangannya, Mona Liu tiba-tiba menjadi tidak fokus. Sementara Alice di sisi lain melihat penampilan Mona Liu yang putus asa, dia juga menutup mulutnya dan terkekeh. Namun, setelah beberapa saat tidak sadar, Mona Liu segera kembali ke pikirannya, menatap Alice yang tidak jauh darinya, lalu melambaikan tangannya. Gadis kecil, kamu akan mengolok-olokku. Apakah kamu sudah menyiapkan informasi pemasok yang aku minta kamu siapkan? Mendengar pertanyaan Mona Liu, Alice langsung berkata dengan wajah masam, persiapan sudah siap, tetapi saya telah menghubungi semua pemasok dalam daftar. Namun, situasi di Myanmar belum stabil baru-baru ini, dan sebagian besar urat biji sedang diintegrasikan dan dinasionalisasi. Bahkan di Yunan Selatan, hanya ada sedikit barang yang tersisa, jadi. Tidak selesai berbicara, wajah Alice menjadi sangat jelek. Ah. Dalam hal ini, Mona Liu hanya bisa menangis panjang, gugatan anak pintu otak. Setelah jeda, Mona Liu terus bertanya, berapa lama persediaan barang di gudang cukup untuk digunakan? Alice menjawab, selama 3 bulan, ini masih situasi di mana kami tidak menerima pesanan saat ini. Jika kami perlu menambahkan pesanan baru, saya khawatir kami bahkan tidak dapat mendukung 3 bulan. Apa yang kamu katakan di Yunan Selatan? Meskipun ada beberapa stok di Yunan Selatan, hampir semua toko perhiasan dalam negeri mengawasi. Selain itu, ada pasukan daerah militer yang menjaga Yunan Selatan baru-baru ini, dan ada prosedur rumit untuk impor dan ekspor barang. Kami telah mengambil sejumlah barang dari Yunan Selatan, tetapi masih jauh dari kata terhidrolisis dan tidak dapat mendekati api. Tidak ada berita dari Alice yang ingin didengar Mona Liu, jadi Mona Liu hanya merasa sakit kepala. Setelah meletakkan cangkir kopinya, Mona Liu mengerutkan kening dan berkata, tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika perhiasan Liu ingin bekerja secara normal, dia tidak bisa menunggu sumber barang di Yunan Selatan. Dia harus membuka sumber barang baru. Mendengar kata-kata Mona Liu, Alice tertegun sejenak, mulutnya terbuka dan tertutup, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Melihat penampilan Alice, Mona Liu segera berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu. Ya, Presiden. Departemen Bisnis Grup tiba beberapa hari yang lalu dan menemukan pemasok bernama Nan Feng Hua.
Dia tidak memiliki kontak dengan Myanmar, tetapi mengambil rute urat biji Afrika. Oh. Mendengar kata-kata Alice, mata Mona Liu berbinar dan berkata, apakah orang ini dapat diandalkan? Alice menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak jelas, tetapi Presiden, Anda dapat menemuinya secara langsung. Setelah mendengar orang-orang di lantai bawah mengatakan bahwa dia telah datang, dia ada di aula resepsi grup kami. Sudah. Mona Liu berkata, wajahnya berubah beberapa kali, dan berkata, pergi, mari kita pergi dan bertemu Nan Fenghua ini. Tidak peduli apakah dia dapat diandalkan atau tidak, situasi saat ini hanya dapat menjadi dokter kuda yang hidup. Sambil berbicara, Mona Liu dan Alice bergegas keluar dari pintu kantor dan berjalan menuruni tangga.